saya akan record terlebih dahulu. Oke, udah terrecord ya. Nah, nanti yang akan kita luluskan di mana kalau menurut saya tahap administrasi ini merupakan salah satu tahap yang sangat susah gitu ya. Karena seperti yang saya bilang kemarin di pertemuan awalnya kemarin ya, teman-teman sekalian, kalau kalian gagal di administrasi, mau kalian punya IPK 4, prestasi seinternasional, kalian tidak bisa membuktikan dan fighting di depan interviewer, di depan para penguji nantinya ya. Karena kebetulan nih Pertamina kayaknya lagi sering-sering bukaan lowongan nih ya. Karya ini bener yang kemarin ternyata yang jalur experience yang dibuka itu benar. Saya udah konfirmasi kepada orangnya yang memang dicari memang saat ini untuk orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman sekitar 5-7 tahun. Tidak menutup kemungkinan dan akan terjadi benar juga akhir tahun ini akan ada FHCI yang kedua. Jadi kita udah siap-siap ya ke April ya. Jadi nanti ke April udah CV-nya udah bagus, semuanya udah bagus, tinggal melaju ke tahap-tahap berikutnya. Setelah ini saya akan ajak teman saya HRD, kita akan bahas terkait apa yang interview itu butuhkan dan poin-poin minus apa yang akan menjadi penilaian dari penilaian dari interviewer terhadap kalian. Tapi kita hari ini akan bahas CV terlebih dahulu. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar. Oke. Sudah terlihat di layar teman-teman sekalian? Sudah, Pak. Sudah terslideshow dengan baik? Sudah, Pak. Boleh? Beberapa orang menyampaikan, menjawab. Sudah tershare, Mas Raffi, di laptopnya? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, baik. Malam hari ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dari CV, ATS Friendly, dan kita akan berkenalan terlebih dahulu, teman-teman sekalian. Sebenarnya apa itu CV ATS Friendly? CV ATS Friendly itu kalau kita dengar katanya adalah ATS. ATS itu kepanjangan dari Application Tracking System. Ya, ini merupakan salah satu sistem terbaru yang diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan 500 Fortune dunia. Perusahaan 500 Fortune dunia itu adalah perusahaan-perusahaan besar ya, yang mana mereka interviewernya tidak lagi membaca CV yang disubmitkan yang masuk kepada perusahaannya, teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan aplikasi ini untuk dapat mengidentifikasi apakah CV kalian ini masuk ke dalam kriteria perusahaan atau tidak. Itu dulu ya, itu yang pertama. Nah, susahnya bagaimana? Kalau dulu, CV yang dulu ya, Mas Zidan ya, kita masukkan CV bisa digunakan untuk seluruh pekerjaan. Kita nggak tahu nih spesifikasinya apa. Misalnya accounting buka, engineering buka, PT Kereta Api buka, kita pakai itu jadi satu bisa. Tetapi sekarang CV ATS Friendly ini maksudnya adalah menspesifikasikan bahwa kurikulum vitae kalian untuk melamar ini hanya diperuntukkan untuk posisi yang dibuka. Jadi isi dari CV kalian itu harus relate banget dengan lamaran yang dibuka. Kalau kalian punya prestasi di bidang teknik internasional, tetapi yang membuka khusus akuntansi, akan sangat susah untuk diterima dari perusahaan tersebut. Ya, jadi nanti kita akan bahas kisi-kisinya. Saya izin untuk menerima ada 12 orang baru masuk ya. Sebentar ya. Oke. Oke. Oh, kita ini dulu. Undo terlebih dahulu. Ya, oke. Bentar ya. Oke, siap. Saya stop share terlebih dahulu ya. Itu kenapa dia kayak gitu. Sebentar, maaf nih ya. Jadi saya ini single fighter jadinya. Tapi ada partner saya di sini juga. Oke, siap. Saya share lagi, teman-teman. Oke. Yang kemarin baru masuk ya. Kemarin kita udah kenalan bahwa nama saya Ristian Januari, teman-teman semuanya. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan Pertamina Group, subholding gas.
bagian pemproduksi LPG, yang notabene insya Allah nantinya kita sama-sama belajar ke depan bagaimana caranya kita untuk bisa lulus menjadi salah satu karyawan BUMN seperti itu ya. Dan tidak hanya seorang karyawan juga ya, saya juga saat ini dipercaya memegang tiga jabatan langsung di perusahaan tempat saya. Yang pertama, saya adalah seorang proses engineering yang in charge kepada proses produksi kilang dan produknya. Yang kedua, saya merupakan strategic dan business development juga. Bagaimana saya membuat kilang itu bertahan 5-10 tahun ke depan, teman-teman. Dan yang terakhir nih, salah satu prestasi juga buat saya, meskipun saya baru dan usia saya muda, tapi saya dipercaya untuk menjadi seorang manajer untuk konservasi emisi. Bagaimana caranya bisa di posisi ini? Salah satu tentunya caranya adalah kalian harus lulus dulu BUMN. Nah, BUMN terlebih dahulu, kalian jadi staff, kalian baru mengeluarkan peluru-peluru kalian seperti itu ya. Singkat aja dulu karena ini udah pernah. Oke, yang pertama, saya akan mengulang terlebih lagi kepada kalian semua, brother sister yang ada di sini ya, teman-teman semuanya, bahwa berdasarkan salah satu organisasi ataupun grup dunia ya, CNBC JobScan telah mengatakan bahwa lebih dari 80% malah sekarang ya, CV-CV yang kalian masukkan ke dalam perusahaan ataupun ke dalam event job seeker itu udah nggak pernah lagi dibaca oleh interviewernya. Ya, teman-teman. Jadi saat ini sekarang sudah menggunakan aplikasi untuk men-tracking kalian bisa lulus atau tidak. Itu. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar di dunia aja tuh termasuk Fortune 500 ya. Perusahaan Fortune 500 itu adalah perusahaan besar dunia, salah satunya termasuk Pertamina, PLN, perbankan, ya, kereta api, dan BUMN kita itu juga termasuk dalam Fortune 500 terbesar dunia, yang mana mereka sudah menggunakan CV ATS untuk dapat menerima kalian. Nah, isu yang terbaru saat ini, teman-teman sekalian ya, bahwa di 2022 ini baru 44% pemuda-pemudi milenial Indonesia, brother sister itu yang baru dengar terkait dari CV ATS. Nah, ini kemarin berdampak dari sekitar 60 lebih CV ATS yang disubmitkan di grup yang sudah saya review. Nah, kalian banyak yang belum mengenal terkait dari CV ATS itu apa, sehingga format yang digunakan masih menggunakan format lama atau isinya ala kadarnya. Padahal CV ATS itu maksimal 2 lembar ya, tetapi akan sangat bagus ketika itu bisa kalian packaging 1 lembar singkat, padat, jelas, dan berbobot. Gitu. Itu dulu ya. Nah, sedangkan 55% pemuda-pemudi Indonesia itu belum mengenal sama sekali CV ATS. Beruntunglah kita sekarang yang di 2022 ini kesempatan kalian lulus, insya Allah sekitar 93 orang di sini ya, ini sudah mempunyai peluang 1 tahap, 1 langkah lebih baik dari teman-teman yang lainnya. Ya, seperti itu CV ATS ya. Saya mohon izin kembali untuk menginvite 25 orang yang baru bergabung ya, teman-teman. Oke, siap. Tadi ada. Seberang mana? Jadi kerjaan juga nih kalau kayak gini ya. Bentar ya, mohon menunggu ya. Nggak apa-apa, nanti kita waktunya juga agak berlebih juga nggak apa-apa. Saya nggak capek kalau kayak gini, soalnya ini bisa jadi rilis stres saya juga nih, teman-teman. Bisa ketemu kalian semua kayak gitu. Oke, kayaknya itu dulu ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, yang di samping kalian ini ya, yang ada di sebelah ini ada kertas 1 lembar yang berisikan dari CV. Nah, basically isi dari CV ATS itu apa aja? Kita akan ke slide berikutnya. Oke, ini dia. Yang pertama itu nomor 1 itu hanya perkenalan singkat dari diri kalian semua. Kemarin dari 60 CV yang masuk ke dalam Google Drive yang sudah kami sediakan, masih banyak kalian yang mencantumkan seluruh data pribadi di bagian nomor 1 ini. Padahal yang dibutuhkan hanya item sedikit saja, gitu ya. Pembahasan nanti di berikutnya. Nah, yang kedua itu terkait dari ringkasan atau profil diri kalian.
ringkasan diri kalian. Jadi di ringkasan ini sebenarnya itu menceritakan kembali pengalaman, pendidikan, kemampuan, dan sertifikasi yang dapat kalian itu tuh ada di ringkasan terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan dari Mas Zidan gitu. Kok ditulis lagi? Padahal di bawah kan udah ada. Karena kontekstual visual ketika aplikasi itu membaca, dia akan baca dari atas ke bawah, gitu ya. Nggak cuma aplikasi sebenarnya basically. Tetapi ketika HRD atau interviewer membaca, pasti dia akan baca dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Jadi ketika ringkasan itu sudah mencerminkan ketertarikan interview nantinya, wah ternyata Mas Raffi ini IPK-nya 4. Wah, Mas Raffi ini pernah mempunyai kepribadian yang sosok ini. Jadi orang akan penasaran, dia akan baca ke berikutnya, pengalaman kerja. Oh, dia tertarik lagi, dia sekolah di mana ya? Oh, sekolah kira-kira sertifikasi apa ya yang pernah dimiliki? Nah, itu dia. Jadi jantungnya sebenarnya juga bisa dikatakan di CPATES ini adalah dari ringkasannya juga. Seperti itu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana CV salah satu orang dengan CV yang saya contohkan, kira-kira kalian lebih tertarik yang mana untuk membaca ke bawahnya. Tapi kalau dari ringkasan aja cuman sedikit, saya lulusan teknik kimia, saya pribadi yang giat bekerja, cuman itu toh orang tidak akan tertarik untuk baca ke bawah. Jadi kita harus mempackage bagaimana ringkasan ini mempunyai value, mempunyai hasil terukur gitu nantinya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Setelah dari ringkasan nanti, barulah nanti dia akan ke pengalaman. Banyak juga kemarin yang tata susunannya itu masih tidak urut gitu ya, masih berantakan. Sebenarnya kalau ditanya emang itu ada aturannya nggak sih Bang Tian? Bang Tian bisa bilang sebenarnya basically itu tidak ada aturannya, mana yang duluan, mana yang di bawah. Akan tetapi urutan tersebut, urutan yang kita membuat akan membuat peluang orang itu akan tertarik membaca sampai di akhir. Seperti itu. Makanya kemarin Bang bilang nanti pendidikannya di bawah aja ya, pengalaman kerja dulu gitu. Atau nanti organisasinya di bawah aja, kerja dulu, itu nanti juga akan ada di situ gitu ya. Nah, yang keempat, sebenarnya ini 4 ini nggak ada ya. Yang 4 ini nggak ada. Sebenarnya langsung kelima. Setelah ada pengalaman organisasi dan kerja, nanti yang kelima itu ada namanya pendidikan. Nah, di pendidikan ini nanti kita akan membuat kita tuh yang terbaru saja. Tidak perlu dicantumkan sampai kalian TK ataupun PAUD ya. Itu masih ada loh kemarin yang buat CV seperti itu. Makanya kemarin Bang Ten bilang ini nggak perlu gitu ya. Nanti akan ada tambahan-tambahannya. Nah, yang berikutnya nanti ada sertifikasi dan kemampuan. Cara pembuatan sertifikasi dan kemampuan pun nanti kita akan berbicara pada tahap berikutnya. Sampai sejauh ini masih bisa dipahamkan ya. Ini kan baru pengantar aja nih, kelas online-nya gitu. Nanti kita baru berfokus. Seperti itu. Sebentar. Ini ada 10 orang lagi. Kasihan kalau nggak diterima, jadi nanti dia nggak dapat kebagian ilmunya gitu ya. Gitu. Ini juga sudah Bang Tian rekam ya. Oke. Kita masuk yang pertama. Nanti kira-kira akan ada pertanyaan dari Kak April. Aplikasi gimana sih Kak caranya menseleksi gitu? ATS ini gimana cara kerjanya gitu ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi bersama orang IT juga gitu ya, bersama dengan interviewer dan HRD, saya menemukan bahwa cara kerja ATS Friendly itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, si ATS Friendly ini akan mengumpulkan dulu CV-CV kalian. Ribuan, bahkan puluh ribuan pelamar ya. Karena kita ketahui job seeker ini nggak cuma 1.000, 2.000. Tetapi banyak banget, bisa sampai 8.000 gitu ya. Nah, dia akan mengumpulkan terlebih dahulu. Berikutnya, si ATS ini akan membaca CV kalian. Yang dibaca apa? Nggak semuanya, tapi kata kunci. Apakah ketika Mas Wahyu Pratama mendaftar akuntansi, isi dari konteks CV ATS-nya itu akuntansi juga? Karena banyak banget mungkin nanti misalnya Mbak Nezila nih, ingin melamar menjadi seorang teknik chemical engineering nih di perusahaan A. Tetapi isinya Mbak Nezila ada akuntansinya gitu. Nah, itu akan mengurangi persentase dari penilaian si CV ATS ini. Karena CV ATS ini nanti akan mengeluarkan hasil bukan dalam bentuk tulisan, tetapi persentase. Apakah CV kalian ini sudah memenuhi persentase yang dibutuhkan atau tidak?
CV ATS yang dibilang akan masuk ke tahap berikutnya ataupun yang direkomendasikan lulus itu harus bisa lebih besar daripada 60%. Ya. Kalau di bawah itu berarti CV kalian nggak bisa masuk. Mungkin itulah penyebab CV-nya Kak Muhammad Yoga, bisa gitu ya. Sampai hari ini tuh belum diterima gitu loh. Karena skornya itu 60 itu batas minimum bawah loh ya. 60% itu batas minimum bawah. Makanya nanti setelah kita membuat CV ATS, saya akan rekomendasikan coba upload CV kalian ke beberapa website, akan dilihat nanti. Berapa lah ya? Nanti Mas Wahyu Pratama kira-kira 40%. Berarti ada beberapa kata kunci yang kurang gitu ya. Nah, setelah membaca, dia mulai akan menyaring tuh si CV ATS-nya tuh. Akan disaring sampai bertemulah nanti terakhirnya gitu ya. Memilih CV yang paling sesuai dengan lowongan kerja. Dan bayangkan ya, interviewer HRD itu akan percaya dengan apa yang direkomendasikan ATS. Barulah nantinya orang yang direkomendasikan ini akan melalui tahap interview. Gitu ya. Jadi interviewer HRD nggak akan nolak dulu tuh orang-orang yang udah dipilih dari CV ATS friendly. Padahal CV ATS friendly itu nggak tahu apakah benar Mbak Nezila ini sepintar itu atau Mas Muhammad Yoga itu sekompeten itu gitu loh. Nah, makanya nanti baru diverifikasi. Yang keluar dari ATS CV friendly itulah yang akan digunakan HRD ke tahap berikutnya. Ya, itu dulu. Teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kak, mau saran Kak? Boleh Mas Pandi, ada pertanyaan? Mungkin itu sih Kak, salah satu dari kita di sini bisa jadikan co-host Kak. Jadi biar bisa ngemut orang yang Bentar ya, yang saya masih proses admit dulu ini. Iya. Halo semuanya. Oke. Akun Belum ada Zoom ya? kita lagi bisa lanjutkan dulu ya. Jadi nggak bisa buat co-host. Atau Ristian boleh jadiin aku co-host. Nah, ini gambaran umumnya tadi udah kita bilang ya. Yang tadi udah kita bisa seperti itu. Oke. Cara kerja oke. Nah, sampai di sini aku juga akan bilang kepada kalian kriteria dari CV ATS friendly ini apa aja gitu ya. Nah, yang pertama, teman-teman brother sister semuanya yang ada di sini, CV ATS friendly ini adalah CV yang sangat minimalis ya. Itu dulu. Nggak butuh kalian untuk mendesainnya sedemikian rupa gitu ya. Pasti nanti ada pertanyaan nih dari Kak Rifki Wirayuda gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk CV-CV ATS atau kontemporer atau konvensional atau yang memang terdesain itu nggak dipakai lagi ya Bang Tian. Nah, itu saya akan jawab kepada kalian, CV ATS yang konvensional atau yang komersial atau yang penuh dengan desain itu masih digunakan. Sebenarnya basically masih digunakan. Kapan digunakan? Apabila CV itu diminta dikirim langsung kepada email perusahaan, ya, atau email interview, itu tidak jadi masalah. Yang CV menggunakan foto, kalian desain sebaik mungkin ya, itu tetap bisa digunakan. Dengan catatan tadi, kalau kalian mengirimkan si CV itu langsung kepada personalnya, ya, bukan kepada websitenya, upload di website, itu nggak bisa. Satu lagi, CV-nya bisa digunakan saat apa? Apabila lowongan kerja yang dibuka itu adalah lowongan kerja desain komunikasi visual, misal, atau lowongan pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga desain itu nggak jadi masalah, teman-teman semua. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ketika mau mengupload atau mengirimkan, mensubmitkan CV ATS itu tidak boleh dalam bentuk JPEG ataupun PNG ataupun di berbagai macam jenis dokumen lainnya, teman-teman. Yang hanya boleh adalah dokumen ataupun PDF. Ya. Itu dulu. Dokumen atau PDF. Ya. Boleh Word, boleh PDF. Tapi kalau aku lebih menyarankan enak PDF saja. Gitu ya. Tapi tergantung dari perusahaannya. Kita nggak bisa tuh mau PDF tapi perusahaannya minta Word tuh nggak bisa. Atau websitenya minta Word tuh nggak bisa. Itu ya. Bahas jenis tulisan yang digunakan itu nggak boleh tuh yang kecuali dari jenis tulisan yang biasa kayak Verdan. Boleh tuh Verdana, Arial, Times New Roman gitu ya, itu nggak apa-apa. Selain dari itu tuh janganlah, karena yang memang
yang memang didetek oleh CV ATS Friendly ini adalah tulisan-tulisan yang menggunakan jenis tulisan yang font-font biasa seperti itu, ya. Itu dulu. Oke, kita akan mulai membahas satu persatu nih, teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan ya di akhir seperti itu. Semangat semuanya. Masih pada semangat kan ya? Ini Kak Yoga Aditya sampai rebahan tapi masih belajar loh. Saya suka banget gitu ya. Semangat belajarnya gitu ya. Oke, kita mulai yang pertama. Langkah 1 ya, nomor 1 tadi ya. Yang dibutuhkan oleh CV ATS yang pertama adalah nama dari pelamar. Nama dari pelamar ini tidak boleh disingkat. Misalnya namanya biasanya kan kalau nama-nama panjang itu kan nama-nama yang ada marga ya. Misal kayak Rifki Wirayuda bla 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 bla, itu nggak boleh disingkat sama sekali. Biarkan namanya panjang. Tidak boleh juga nama singkatan. Itu dulu yang pertama, teman-teman ya. Nah, yang kedua, basically kemarin yang sudah saya review dan sudah saya kirimkan ke Telegram masing-masing, setelah nama itu kalian harus menuliskan pekerjaan kalian saat ini, gitu ya. Kalau kemarin saya mintanya tuliskan posisi yang akan kalian lamar karena apa? Karena saya tidak tahu. Saya ingin meriletkan apakah isi konten yang dari CV di bawah itu sama dengan posisi yang kalian lamar. Tetapi basically nanti ketika mau mendaftar, teman-teman semuanya, setelah nama, tuliskan pekerjaanmu saat ini. Akan timbul pertanyaan mungkin dari Kak Hani gitu ya. Kak Hani bilang kayak gini, tapi saya belum pernah kerja Bang Tian gitu ya. Gimana dong? Tulis fresh graduate, jurusan kalian apa? Fresh graduate teknik kimia gitu ya. Atau fresh graduate pengolahan migas gitu. Atau fresh graduate akuntansi, ditulis aja. Karena itu untuk menunjukkan apakah kalian sudah punya pengalaman sebelumnya ataukah memang baru. Tenang aja, brother sister dimanapun berada, ketika pembukaan itu fresh graduate, saingan kalian pasti sama-sama fresh graduate. Itu aja intinya. Jangan pernah takut. Sama-sama orang yang masih minim pengalaman juga. Ya, kayak dulu saya, pada saat dulu saya awal lulus gitu ya, awal lulus juga saya nggak punya pengalaman apa-apa, Kak Putri Nuraini, bener-bener nol gitu ya, bener-bener baru tamat dan nggak tahu ini ilmunya tuh mau diaplikasikan di industri itu ngapain gitu ya. Yang nanti seorang fresh graduate harus kuatkan itu adalah basic keilmuannya. Misal ada, kalau teknik nih, anak teknik, misal ada pelajaran adsorpsi. Paling tidak kalian tahu filosofi proses itu apa. Akuntansi misal, anak akuntansi ada di sini? Ya. Kalian pahami cash flow itu apa, break even point itu apa, atau mata kuliah simple aja dulu yang dasar-dasarnya. Karena nanti yang biasa ditanya oleh seorang interview, yakinlah basic dari keilmuan atau pendidikan kalian. Ya, itu dulu. Nah, setelah nama, pekerjaan saat ini, yang bawahnya nih saya lucu. Ada kemarin dari 60 CV ATS, sampai RT RW-nya dikasih di sini dicantumkan gitu ya. Padahal CV ATS ini kita harus pahami terlebih dahulu. CV ATS ini adalah CV yang akan kita upload di website job seeker. Secara otomatis kalian sudah punya akun kan? Ketika mau membuat si akun, pasti kalian sudah menuliskan alamat, media sosial kalian gitu ya. Jadi yang ada di CV ATS kalian hanya 3 item ini aja. Alamat atau asal sih. Saya lebih suka untuk menggunakan kata asal. Misal Mas Zulfadli dari kota apa? Boleh open cam-nya? Ya, jadi saya dari kota Parepare, Bang Tian. Oh, belum ada suaranya, Mas Zul? Ya, udah ada. Udah ada. Halo, cek. Cek. Udah nggak apa-apa, nggak apa. Oke, siap. Nah, pokoknya nanti yang pertama adalah asal daerah kalian cukup, entah itu Palembang, entah itu Nusa Tenggara Barat, Bekasi, tulis aja itu. Yang berikutnya ditambahkan dengan nomor handphone, ya. Dan yang terakhir adalah email.
Tidak perlu lagi mencantumkan halamat LinkedIn kalian, itu nggak perlu ya. Atau Facebook kalian, apapun itu tidak perlu. Basically dia cuman ini aja. Nama misal Kak Pramestika KA gitu ya. KA-nya jangan disingkat ya nanti ya Kak Pramesti ya. Harus nama lengkap, itu dulu. Yang kedua, pekerjaan saat ini gitu ya. Kalau kalian setelah kerja pernah internship, misal jadi admin apa, tulis admin itu. Itu juga akan menambah nilai kalian meskipun kalian fresh graduate gitu ya. Alamat, nomor HP, dan email. Saya contohkan saya pribadi. Nama Ristian Januari, proses engineer adalah pekerjaan saya saat ini gitu ya. Ibarat ini saya ingin melamar ke perusahaan oil dan gas Abu Dhabi, misal kayak gitu ya. Ini contoh konteksnya gitu. Saya berbicara kalau saya adalah seorang proses engineer. Saya berasal dari Palembang saat ini, asal saya Palembang, nomornya sekian, dan email aja. ristianjanuari@pertamina.com gitu ya. Cukup itu. Ini sebenarnya simple aja sih, teman-teman gitu ya. Udah paham lah sampai sini ya. Yang akan membuat pusing adalah yang berikutnya. Boleh kita lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke. Langkah kedua adalah ringkasan diri kalian. Ya. Nah, tadi saya sudah tekankan kepada kalian semua. Sebentar ya, teman-teman, ada 10 orang nih. Kasihan kalau nggak masuk. Oke. Nah, langkah yang kedua ini terkait dari ringkasan dari diri kalian. Ringkasan si pelamar. Kalian tekankan dan pahami terlebih dahulu. Ringkasan itu apa? Ringkasan itu bisa dikatakan bahwa di item ini kalian menulis kembali summary ya dari item-item yang ada di bawah, tuliskan ke atas. Ya. Kemarin masih banyak banget teman-teman tuh sebenarnya basically udah tahu gitu ya, tapi itu masih dalam konteks yang universal, nggak spesifik gitu. Karena kalian cuma bilang bahwa saya lulusan dari Universitas A, tetapi kalian tidak bilang tuh universitas mana, IPK dan GPA kalian berapa. Padahal di ringkasan ini si pembaca, si ATS ini akan lihat terlebih dahulu tuh. Ya. Jadi di dalam ringkasan itu yang pertama tuliskan lulusan jurusan apa, dari universitas mana, dan IPK atau GPA kalian berapa. Itu namanya terukur gitu ya. Jadi udah mantep. Dan kalau ada predikat cum laude, tuliskan juga di sana. Gitu ya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalimat kedua, deskripsikan dirimu secara singkat, 1-2 kalimat, yang mencakup pengalaman dan background pendidikanmu. Deskripsikan dirimu ya. Apakah kalau kamu ingin melamar akuntansi gitu ya. Nah, untuk mendeskripsikan dirimu, jangan kamu tekankan bahwa saya adalah orang yang senang berkomunikasi, atau itu nggak apa-apa juga, atau yang hal-hal yang umum, tidak menspesifikkan ke komunikasi. Tetapi akan lebih baik kalau kalian mendaftar akuntansi tuh, saya adalah tipikal orang yang sangat teliti dalam menganalisa beberapa data. Gitu. Itu juga akan relate tuh dengan ringkasan kalian. Gitu ya. Semuanya harus disesuaikan dengan posisi kalian ya. Deskripsikan dirimu secara singkat 1-2 kalimat aja. Yang ketiga, jangan lupa tonjolkan minat serta pencapaian yang pernah didapat secara singkat, terukur, secara kuantitatif. Nah, satu kata kunci yang ada di dalam CV ATS, kalian harus ada hasil yang terukur dari seluruh kegiatan yang kalian tuliskan. Karena dari 60 lebih CV yang masuk kemarin, ketika berbicara tentang pengalaman organisasi, kalian hanya menyebutkan job desk kalian, tapi tidak ada hasil terukur dari job desk itu. Ya. Jadi like nothing gitu loh. Nggak ada yang membedakan kalian dengan pelamar yang lainnya gitu ya. Nah, untuk contohnya kita akan lihat, saya udah buat contoh ini dari yang saya ya. Nanti kalian bisa sesuaikan aja dengan yang kalian seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, 3 item ini yang harus ada. Kita buka contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini ringkasan diri saya. Saya ingin melamar di perusahaan oil dan gas Abu Dhabi. Ini ya.
Biasanya saya menggunakan bahasa Inggris ya, tetapi nggak apa-apa ini untuk mempermudah, kita coba berbahasa Indonesia terlebih dahulu ya. Nah, di dalam ringkasan tidak perlu lagi menulis nama kalian, karena nama kalian sudah ada di atas. Ya. Jadi di tahap ini, kalian cukup bilang seperti ini, saya bacakan. Saya merupakan seorang lulusan teknik kimia dari Universitas Sriwijaya dengan IPK 362 dan berhasil mendapatkan predikat cum laude atau pujian. Ya. Pernah menjadi mahasiswa internship di University Teknologi Malaysia, membentuk saya menjadi personal yang sangat kritis, baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, serta sangat suka menghadapi tantangan. Tidak hanya itu, saya juga baik dalam kemampuan menganalisa dan mengevaluasi beberapa permasalahan teknik yang memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sektor Pertamina Group Subholding Gas, PT Pertamina Sampan Gas sebagai seorang proses engineer. Hasil terukurnya, lebih dari 50% performance peralatan proses telah saya evaluasi sehingga dapat mempertahankan recovery produksi lebih dari 99%. Saya mempunyai minat untuk menjadi seorang proses engineer, quality analyst atau quality control, dan auditor energi di perusahaan Bapak Ibu bekerja saat ini. Ya. Yang pertama kita bisa lihat, saya sudah menuliskan bahwa saya lulusan teknik kimia. Dari mana? Dari Universitas Sriwijaya dengan IPK sekian dan berhasil mendapatkan predikat cum laude dan pujian. Dari sana ya, si ATS akan bilang, "Oh, oke, good ya. Cum laude." Kata kuncinya cum laude gitu ya. Itu dulu yang dilihatnya. Nah, yang kedua tadi kan dimintanya apa? Deskripsikan dirimu secara singkat, 1-2 kalimat yang mencakup pengalaman kerja background pendidikanmu. Pernah menjadi mahasiswa internship di University Technology of Malaysia, membentuk saya, pribadi saya nih, menjadi personal yang sangat kritis, baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, serta sangat suka menghadapi tantangan. 1 kalimat. Kan tadi 2 kalimat ya. Tidak hanya itu, saya juga baik dalam kemampuan menganalisa dan mengevaluasi beberapa permasalahan teknik yang memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sektor Pertamina Group, Subholding Gas, PT Pertamina Sampan Gas sebagai seorang proses engineer. Ya, jadi yang kedua tadi tetap ke diri saya, karena saya ingin melamar ke perusahaan oil dan gas juga, saya bilang bahwa saya pandai juga nih dalam menganalisa dan mengevaluasi beberapa permasalahan teknik. Gitu ya. Sudah. Nah, berikutnya harus ada hasil terukur tuh. Kalian boleh bilang di sini saya pernah bekerja praktek atau internship di perusahaan ini. Jangan berhenti sampai di situ, teman-teman. Harus ada hasil terukurnya. Karena saya pernah bekerja di subholding gas ini ya, saya bilang nih, lebih dari 50% performance peralatan proses telah saya evaluasi sehingga dapat mempertahankan recovery produksi lebih besar dari 99%. Nah, jadi di situ ada hasil terukurnya, kuantitatifnya dapat gitu loh, teman-teman semua. Dan saya juga menyampaikan minat. Di perusahaan itu kalian sampaikan, saya mempunyai minat untuk menjadi seorang proses engineer, QA atau QC, dan auditor energi di perusahaan Bapak Ibu bekerja saat ini. Ya, jadi itu sudah mempackage semuanya. Gitu ya Kak Distak ya. Nanti aku akan coba di terakhir gitu ya. Coba kalian buat nih ringkasan, aku mau dengar nih kira-kira kurangnya di mana gitu ya. Kayak gitu. Oke. Kak Yoga udah paham sampai di sini? Jadi di berbagai aspek teman-teman semuanya ya. Ada pertanyaan dari Kak Rahmania, boleh? Silakan Kak Rahmania. Boleh open mic-nya ya. Ya. Halo Kak, selamat malam. Apa suara saya sudah terdengar? Kak Rahmania mau nanya atau belum? Iya Kak. Iya. Halo, apa suara saya sudah terdengar? Oke, nanti kita bertanya di terakhir aja ya untuk lebih itunya. Dah, jadi inilah gambaran dari ringkasan dulu. Ya.
Kira-kira kalau aku bertanya ke April nih, Kak April boleh open mic. Melihat dari ringkasan seperti ini, bisa dikatakan kan sudah lengkap packagingnya, ada hasil terukurnya itu prestasinya gitu ya, udah lebih dari 50%. Secara otomatis kata-kata kunci itu yang dibutuhkan teman-teman, gitu ya. Lebih berbobot, like meskipun kita seorang fresh graduate, tetapi kita terlihat like a professional job seeker gitu loh. Oh, orang ini udah profesional banget nih gitu. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Itu tadi terkait dari ringkasan. Saya ulang lagi, tuliskan lulusan jurusan apa ya, dari universitas mana, dan IPK dan GPA-nya berapa. Kalau ada predikat, tuliskan cum laude. Karena kata kunci dari keren itu adalah dari cum laude-nya gitu ya. Karena terkadang kalian tulis panjang-panjang tapi tidak ada kata kunci, tidak akan terdeteksi oleh si ATS ini ya teman-teman ya. Kayak gitu. Oke. Deskripsikan dirimu 1 dan 2 kalimat yang mencakup pengalaman kerja kalian dan background pendidikan. Pengalaman kerja bukan pengalaman kerja yang memang benar-benar kerja ya. Internship kalian, kerja praktek kalian, ya. Itu dimasukkan aja. Atau ada penelitian, masukkan juga. Ditambah dengan hasil terukurnya. Oke? Seperti itu, ya. Kita lanjut. Ini tahap yang lebih kompleks lagi, ya. Langkah 3 adalah pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja kalian. Ya. Kontekstual dari 60 CV yang masuk ke saya, bisa dikatakan hanya dua yang benar dalam memaparkan pengalaman kerja dan organisasinya. Ya. Ini benar-benar saya baca satu persatu ya. Yang kemarin belum sempat itu saya mohon maaf banget. Karena kemarin kebetulan saya kan juga ada kerjaan di Surabaya ya. Sudah bilang. Tapi malam ini saya sampaikan bahwa dari 60 CV yang masuk, hanya 2 orang yang saya anggap memang sudah paham betul bagaimana untuk meningkatkan diri dia dan tahu bagaimana cara mendeskripsikan pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja itu tidak semuanya dituliskan. Hanya 2 pengalaman kerja terakhir atau kalau memang tidak ada, pekerjaan itu sangat relate dan mampu mendukung dari posisi yang kalian lamar. Dan tuliskan dari tahun terbaru, baru tahun yang lama. Kemarin masih banyak yang salah. Dari tahun yang lama, baru ke tahun yang baru. Ya. Sedangkan di dalam untuk langkah-langkah itu, teman-teman, ya, yang pertama tulis dulu nama perusahaannya. Kotanya apa, negaranya di mana. Ini CV yang biasa saya buat dan memang ini merupakan CV yang sudah saya diskusikan oleh beberapa ini ya, beberapa ahlinya gitu ya. Seperti inilah. Yang di bawah baru pekerjaan kalian apa? PT misalnya PT Pertas Samtan Gas, bawahnya proses engineer pekerjaannya ya gitu ya. Nah, bulan dan tahun awal bekerja, bulan dan tahun terakhir bekerja. Kalau kalian ingat bulannya nggak apa-apa, itu sangat bagus ya Mas Reza ya Mas Muhammad Reza. Tapi kalau nggak ingat tahunnya juga nggak apa-apa, ya itu. Nah, isi konten di bawahnya jangan tuliskan job desk kalian mentah-mentah, ya. Tuliskan dan cara menuliskan deskripsi itu adalah dengan menggunakan kata kerja, jangan kata sifat. Ya, itu dulu. Mempresentasikan deskripsi pekerjaan kalian, gunakan kata kerja, bukan kata sifat. Itu dulu. Nah, di dalam deskripsi itu, kalian tuliskan deskripsi tugasmu seperti apa, bagaimana caranya, dan apa hasilnya. Ya, kalau ada 6 item itu harus ada hasil terukurnya. Sister dan brother semua. Pasti masih pusing ya, Kak Wahyu ya. Kak Wahyu mungkin gimana ya cara buatnya gitu ya. Nanti akan coba saya contohkan. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan organisasi. Jangan tuliskan misalnya kayak kalian tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan ketika kalian menulis organisasi kalian apa ya kemarin tuh ya. Organisasi jurusan kayak gitu. Cuman di bawahnya itu
dia udah menuliskan hanya jobnya aja, nggak relate pula dengan posisi yang dia lamar gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi di dalam pengalaman kalian harus menuliskan deskripsinya itu seperti apa, ya. Bagaimana kalian bekerja di situ tuh bagaimana gitu nah. Dan apa hasil terukur. Kita langsung aja ke contoh terlebih dulu biar nggak pusing ya Kak Ari Tambunan ya. Kita lihat dulu. Ini saya mencontohkan pengalaman kerja saya di satu posisi aja. Kalau saya mau nulis banyak banget nanti pengalamannya ya. Seperti ini. Oke. Pengalaman kerja ataupun organisasi. PT Pertasamtan Gas, Sumatera Selatan, Indonesia. Saat ini nih, saya nih yang terbaru ini adalah New Business Development. Nah, bagaimana cara menuliskan deskripsinya? Yang pertama, berhasil menambah volume bahan baku lebih besar daripada 20 mmscfd untuk menambah jumlah produksi LPG dan kondensat serta keberlangsungan bisnis proses perusahaan ke depan. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa di sini ada hasil terukurnya, saya berhasil menambah volume bahan bakunya 20 mmscfd nih. Jadi nggak hanya cuma menuliskan job desk kalian apa, gitu ya. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Mengkaji lebih dari 3 pengembangan bisnis baru. Jadi bisa dikatakan ya, itu tuh kata kerja, bukan kata sifat. Mengkaji lebih dari 3 pengembangan bisnis baru. Pembangunan mini plant LPG, PHE Jambi Merang, dan LPG plant Mundu, sampai dengan estimasi perhitungan keekonomian proyeknya. Yang ketiga, meningkatkan profit perusahaan melalui pemaksimalan pentransferan produk LPG, ya, sebentar, produk LPG ke Pertamina Patraniaga dengan rata-rata peningkatan profit lebih dari 806 miliar per tahun. Ya, nah, jadi setiap item itu harus ada hasil terukurnya dan gunakan kata kerja. Ya. Kenapa? Dan hasil terukur itu kalau bisa dalam bentuk kuantitatif ya. Dalam bentuk angka, persentase. Kalau kalian bekerja di admin Shopee atau seperti ya, mampu meningkatkan penjualan lebih dari 75%. Nah, itu yang harus kalian tekankan. Jadi bagaimana tantangan dari kalian, pengalaman kerja job desk itu harus ada hasil terukurnya, guys. Kalau kalian hanya menulis tok job deskmu, misal Mas Muhammad Yoga Pratama, pengalaman kerja praktek di Pertamina RU6 atau praktek di Kementerian Keuangan job desk, mengevaluasi keuangan masuk dan keluar, gitu. Itu doang, nggak ada spesialnya. Tetapi ketika kamu bisa bilang kalau saya berhasil mengevaluasi keuangan masuk dan keuangan keluar sehingga selisih yang didapati sama dengan 0. Hasil terukurnya ada. Gitu ya. Atau nanti contohnya apa? Kira-kira dia mau ngasih contoh nggak? Contoh pekerjaan kalian apa? Silakan open cam-nya, kita cari hasil terukurnya seperti apa. Gitu ya. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Atau, Kak, aku gini nih, kira-kira bagaimana membuat item ini menjadi hal yang lebih ini, Kak, gitu. Nggak apa-apa. Sampaikan aja. Coba aku pilih ya. Kita coba dulu. Boleh deh, Kak Nurul Ulfa, boleh open cam-nya. Ada Kak Nurul Ulfa? Halo, Kak Nurul Ulfa? Halo, Bang. Iya, boleh. Kemarin udah buat CV juga nggak Kak Nurul Ulfa-nya? Sudah, Bang. Cuman mau ngirimnya tuh gangguan terus. Oh gitu. Kira-kira kemarin pengalaman kerjanya boleh dong dibaca satu pengalaman kerja awalnya? Sebagai administrasi staf operator TU SD 28 Pontianak Timur. Oke. Deskripsinya seperti apa dituliskan?
Pertama, memasukkan data guru di dalam Dapodik dan siswa di data Dapodik. Kedua, Oke, kita ambil yang pertama dulu. Coba boleh dijelaskan dibacakan terlebih yang pertama apa tadi? Memasukkan data guru di dalam Dapodik kayak sertifikasi guru. Kedua, Oke, kita bilang bahwa tugas pertama itu adalah memasukkan data gitu ya. Memasukkan data Dapodik guru gitu ya. Kalau kita jawab seperti itu nggak ada nggak ada nilainya sama sekali, gitu ya. Tetapi kalau kita package ya, gitu ya, pengalaman kerjanya tadi adalah menginputkan gitu ya data Dapodik guru ke dalam website apa. Tetapi kalau seandainya Kak Nurul Ulfa bisa menggunakan persentase, misal gurunya ada 50 nih, gitu ya, Kak Nurul Ulfa berhasil untuk memasukkan 100% atau berapa persen gitu. Kira-kira kemarin semua guru atau seperti apa? Semua guru, Bang. Nah, berarti memasukkan 100% data guru ke dalam website Dapodik sehingga semua data tersebut telah tersubmit dengan baik. Jadi dia ada hasil terukurnya. Gitu ya? Ya. Gitu ya kan Rulfa ya? Iya, Bang. Nah, jadi setiap item harus ada. Kita contoh satu lagi, teman-teman ya. Saya coba nggak apa-apa ya, jangan takut. Kita cuma belajar. Di sini ada Kak Dian Natasha Alfanufus, boleh di open cam-nya, boleh dijelaskan satu kepada saya. Baca dulu yang memang kalau sudah buat CV sebelumnya. Kalau CV ATS belum sempat buat, Bang, makanya kemarin nggak kirim. Oh, Lagi gitu, nggak apa-apa. riset. Iya. Oh, nggak apa-apa. Yang udah buat siapa ya? Kira-kira aku coba cari ya. Mas Fauzan Anas sudah pernah buat CV ATS sebelumnya? Untuk CV ATS belum, Kak? Baru pertama kali belum ya? jalan. Iya. Oke. Saya coba cari dulu. Satu lagi yang cowok deh, yang cowok ya. Kak Muhammad Yoga Pratama udah mengirim CV ATS sebelumnya? Udah, Kak. Udah. Nah, coba jelaskan satu, bacakan aja sesuai dengan apa yang kamu tulis. Ya. Pengalaman kerja, pengalaman magang atau organisasi ini? Silakan, organisasi boleh, kerja juga boleh. Baik, Kak. Kalau di pengalaman organisasi, saya sebagai analisis dan junior engineer, tugas saya yaitu melakukan perancangan pembangunan PLTMH dan PLTS untuk warga desa Sarwan di Oku Selatan. Terus, Oke, itu dulu kuncinya. Membangun PLTA. Apa tadi PLTMH. tugasnya? Boleh diulang sekali lagi? Melakukan perancangan pembangunan PLTMH dan PLTS untuk warga desa Sarwan Oku Selatan. Oke, itu dulu ya, membangun. Kira-kira hasil terukurnya apa? Hasil terukurnya di sini saya mencantumkan kalau saya berhasil gitu. Telah berhasil membangun PLTMH untuk warga desa Sarwan sehingga mereka dapat mempergunakan listrik buat sehari-hari. Kalau seperti itu belum terlihat bernilai banget gitu ya. Tetapi kalau Mas Yoga membilang berhasil membangun PLTA dengan kapasitas sekian sehingga dapat mengalirkan listrik sekian kepada warga. Itu keren banget, Mas. Ya, baik, hasil terukurnya ada, kuantitatifnya ada gitu ya. Jadi kayak gitu semua ya. Mas Raffi bisa memahami ya. Jadi jangan hanya, dan kalau saya pribadi, kalau saya nanti seorang interview, misalnya nanti yang interview, yang akan saya baca adalah si hasil terukurnya itu dulu. Karena kalau merancang PLTU tadi, Mas Fauzan juga bisa loh, Mas Yoga, ya. Mas Raffi juga bisa. Tetapi kalau Mas Yoga melengkapi dengan data kapasitasnya dan produksi listriknya berapa, itu terlihat seperti inovasi dan paten dari Mas Yoga sendiri. Dan saya yakin banget ketika itu nanti kamu misalnya ke PLN nih, daftar PLN, orang PLN akan tertarik banget tuh. Kamu berhasil merancang tenaga listrik gitu ya. Dari teknik elektro ya? Iya, dari teknik elektro, Mas. Good job. Nah, saya udah bisa. Nah, dari sana aja tuh saya udah kenal tuh Mas Yoga, elektro banget gitu ya. Nah, jadi dari situ ya.
Nah, kekurangan dari brother sister sekalian yang ada di sini itu cuman itu aja. Basically di dalam CV ATS itu adalah hasil terukur, baik itu pekerjaan ataupun itu organisasi. Organisasi pun juga sama. Siapa di sini yang fresh graduate deh, yang lulusan SMA? Saya mau lihat bagaimana dia menyajikan dirinya di dalam CV ATS ini. Karena inti sebenarnya CV ATS itu di sini juga, di pengalaman organisasi. Kalau edukasi sama skill itu ya mengikut aja gitu. Ada yang lulusan SMA di sini boleh speak up, boleh open cam-nya. Oh, ada Dandi Permana nih. Dandi Permana boleh? Ada yang mau nanya? Oh, nggak ada. Baik, Pak. Siapa deh? Coba boleh Bentar, yang Pak. lulusan SMA siapa? Kak Maria boleh? Kak Maria boleh? Ya, Pak. Saya, Pak. Kak Maria dulu ya. Boleh. Saya baru lulus, Bang. Fregus di salah satu kuliah swasta di Medan, Bang. Boleh. Keren ya, Horas Medan. Ya. Ya. Kalau gimana kalau misalnya Bang pernah salah satu magang di bank daerah, gimana itu bikin CV ATS-nya, Bang? Coba jelaskan terlebih dahulu job desk-nya si Maria itu apa? Bagian apa dan job desk-nya apa? Bagian keuangan, Bang. Keuangan, job desk-nya apa? Di bagian pajaknya, Bang. Nah, bisa dibilang bahwa bisa dikatakan bahwa keberhasilan pajak itu kan wajib membayar pajak ya, perhitungan pajak juga bisa ya. Jadi bisa dikatakan bahwa saya berhasil menghitung berapa besaran pajak bank ini ya. Bank ini sebesar ini dan telah diselesaikan sehingga tidak ada lagi kewajiban membayar pajak. Jadi bisa dikatakan bahwa pengevaluasian pajaknya pasti Kak Maria menghitung pajak kan? Iya, Bang. Pajaknya berapa, bernegosiasinya berapa. Nah, itu bisa dikatakan saya berhasil gitu ya menghitung atau mengklarifikasi besaran pajak dari perusahaan BNI sebesar titik-titik-titik gitu. Itu juga bisa. Seperti itu. Halo? Kak Maria bisa dengar tadi? Bang, terputus-putus suaranya tadi, Bang. Oh, terputus-putus. Jadi bisa kayak gini. Kan di sini kan tugasnya Kak Maria adalah perpajakan ya. Iya, Bang. Ya. Seorang perpajakan kan pasti nanti akan berpengaruh kepada penganalisaan dan perhitungan berapa besaran pajak gitu ya. Iya. Dan membayarkan pajak tersebut sehingga nggak ada pajak lagi pasti kan. Wajib pajak kan? Iya, Bang. Ya, berarti bisa dikatakan seperti ini. Saya berhasil menghitung besaran pajak PT titik-titik-titik pada tahun titik-titik dengan besaran titik-titik dan berhasil menyelesaikan proses perpajakan tersebut sehingga pajak telah dibayarkan 100%. Itu bisa. Kayak gitu. Gitu, Bang. Jadi harus ada hasil terukur kuantitatif, entah itu persentase boleh, angka boleh, berapa kalinya boleh juga, itu juga nggak apa-apa, gitu ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak ya? Boleh deh, ini ada 2 orang, boleh dan di Permana boleh mau nanya ya, apa? Boleh, ya. Ya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya sudah izin memberikan pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf. Ya, terdengar jelas kok. Oke, ya siap. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya Dandi Permana, saya dari Bandung. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam kamera dulu. Bisa? Nah, kurang jelas karena gelap. Oh iya, nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa, baik. silakan. Oke, siap. Baik Pak, gini Pak, sebelumnya saya kan lulusan SMA, tapi saat ini juga saya statusnya masih mahasiswa gitu. Cuman mahasiswanya kan kelas karyawan dari Universitas Terbuka Bandung. Yang saya mau ditanyakan itu kan sebelumnya saya sebelumnya kan udah sempat pengalaman kerja. Nah sekarang saya pengalaman magang
di salah satu bank BTPN Syariah Iya. di bagian fasilitatornya. Mm-mm. Nah, nah, yang mau saya tanyakan tuh Pak, Banyak nih kayaknya nih pertanyaannya. Udah kertasnya udah bolak-balik nih kayaknya. sebentar Pak. Iya. Nggak apa-apa ya kita dengar pertanyaan dari teman-temannya biar sekalian belajar ya. Iya. Karena setelah ini pun nanti di langkah keempat dan langkah kelima juga nggak terlalu banyak kok. Iya. Ih, bentar Pak, bentar. Bentar. Jadi intinya CV ATS itu tuh pintar-pintar kita mengolah dan memilih diksi kata. Beneran deh. Itu tantangan banget. Karena tantangan seorang milenial sekarang itu yang sering saya lakukan di webinar-webinar yang mengundang saya untuk self-development ya. Para brother sister ini pintar membuat proposal event-event kegiatan besar, tetapi belum sempurna dalam membuat proposal kehidupannya sendiri. Nah ini jatuhnya gitu ya. Banyak banget ketika membuat CV, gagalnya di sana kayak gitu. Padahal kan saya sudah pernah bilang, buatlah suatu pekerjaan yang biasa menjadi luar biasa dengan pemilihan kata. Kayak tadi ya, Mas Yoga. Saya udah tahu banget tuh Mas Yoga membuat listrik itu tuh punya potensi banget, itu keren banget. Cuman ketika kita tidak bisa menyajikan kata-kata itu dalam diksi yang benar, itu sama kayak nol nanti jatuhnya gitu. Tapi kalau kita tambah dengan hasil terukurnya ya, dengan angka, dengan persentase, saya yakin deh CV kalian nggak bakal tertolak dimanapun nanti. Seperti itu. Karena ketika CV udah selesai, yang akan baru yang memverifikasinya nanti si HRD orang. CV aja udah suka, apalagi manusianya, apalagi si manusianya gitu. Bisa kata kayak gitulah, kurang lebih ya. Mas Yoga dimaksimalin lagi pemilihan diksinya ya. Gitu. Kayaknya tadi Mas ini belum selesai ya. Ini saya lanjut aja ke siapa tadi? Ada yang bertanya tadi ke Agusti Setia. Selamat malam Pak. Selamat malam, iya. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Perkenalkan saya Agusti dari Universitas Islam Bandung. Nah untuk mendeskripsikan tentang pengalaman kerja kan bisa dicantumkan pengalaman internship ya Kak. Nah, untuk pengalaman internship sendiri, untuk mendeskripsikan hasil sendiri, saya pernah melakukan internship di PT Pertamina RU 6 Balongan pada bagian supply chain. Tempat saya dulu training loh itu. Kenapa? Saya pernah kerja di sana dulu di awal-awal. Oh iya. Iya, untuk studi kasus atau misalkan kegiatan internshipnya sendiri itu melakukan penjadwalan Pak. Nah untuk mendeskripsikan hasilnya itu seperti apa ya? Ini penjadwalan apa dulu nih? Untuk penjadwalannya ini penjadwalan produksi untuk produk Pertalite dan Pertamax Turbo Pak. Oke, ambil hasil terukurnya setelah penjadwalan itu. Apakah kan kalau produksi ada forecast, ada aktual ya? Benar? Iya. Nah, kamu ambil setelah kamu melakukan penschedulan itu, produksi dapat dimonitoring sesuai dengan forecast atau target, bahkan melampaui target, bahkan melampaui batas berapa persen. Gitu. Itu kan keren banget. Ya? Tapi untuk di di SCD sendiri Pak, itu kan penjadwalan produksi harian. Nah, untuk produksi harian itu bagaimana ya Pak, untuk kan kalau misalnya untuk forecast sendiri kan bisa dengan aktualnya. Nah kalau misalnya untuk di harian sendiri bagaimana Pak? Kalau harian kan pasti kan kita mempunyai produksi harian berapa kan ya, dirata-ratakan dulu per hari, dan biasanya kan kalau kita per bulan, kalau di forecast itu kan misalnya forecast dalam 1 bulan 3.000, berarti rata-rata per hari berapa? Dibagi 30, 100 kan ya? Iya. Nah, itu bisa juga berarti apakah setelah penschedulan itu produksinya lebih dari 100 atau di bawah 100? Kira-kira pada saat sudah penschedulan dia lebih dari 100 atau dikurang dari 100?
Untuk schedulean itu kalau nggak Produksinya salah lebih menurun dari- atau naik? Kenapa Pak? Setiap harinya setelah ada schedule itu, apakah dalam setiap hari produksinya naik atau turun? Naik Pak. Nah, naik. Nah, jadi dibilang bahwa saya membuat schedule. Ini pentransferan ya, produk ya? Iya. Ya, jadi berhasil membuat schedule pentransferan produk di mana produk harian mengalami peningkatan sebesar berapa persen? Mencari persentasenya seperti apa? Persentase yang biasa 100, misalnya 120. Jadi 20 per 1 berarti ada sekitar 20% peningkatannya kayak gitu. Oh, iya. Iya. Harian, bulanan, mingguan itu bisa kok. Oh iya. Ya. Jadi hasil terukurnya itu. Jadi dari sana kalau saya baca nih ya, oh berarti ini ternyata ini tadi siapa namanya? Agusti Pak. Ya. Oh, ternyata nih Agusti orang yang bagus dalam proses administrasi nih, penschedulannya keren gitu. Karena kenapa? Dia berhasil meningkatkan 20% produksi gitu kan ya? Iya Pak. Bisa kayak gitu ya? Ya, Kurang lebih terima ya. kasih banyak atas pencerahan. Sama-sama. Sukses selalu. Aku udah baca deh kayaknya Agusti Setianingsih. Kemarin udah ngirim CV ke aku kan ya? Belum Pak. Ini Oh, belum ini baru ikut pertama kali pembahasan CV Pak. Siap, siap. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Ya. Boleh berikutnya Mas Fauzan, Anas? Oke, siap. Kalau untuk gelar ya, untuk teman-teman yang nggak cuma sama Dandi ya, boleh digunakan SE, boleh digunakan, boleh tidak. Karena kenapa? Sebenarnya si ATS Friendly udah tahu dari education kalian. Kalian kan lulus dari mana gitu ya. Itu udah tahu SE atau itu. Tapi kalau mau dibuat juga misalnya kayak Kak Fedi Tirta Saputra ST nggak apa-apa juga. Intinya tidak ada yang boleh disingkat untuk nama. Kalau untuk background pendidikan jangan. Ya disingkat aja ST, SE gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, boleh Kak Ferdi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya. Ini kita sekalian belajar juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak, nama saya Fedi Tirta Saputra dari Jambi Pak. Oh, boleh Jambi. Ini saya mau tanya, bagaimana caranya kita buat di CV itu? Kebetulan saya itu berminat ke K3 Pak, HSE, ataupun safety. Tapi jurusan kuliah saya itu bukan dari background teknik ataupun kesehatan, saya dari hukum. Dan kebetulan saya belum ada pengalaman di bidang yang saya minati sekarang. Nah, tapi saya sudah mengikuti beberapa seperti seminar-seminar tentang K3 dan juga baru sudah menyelesaikan ini A3 umumnya Pak. Nah itu bagaimana caranya untuk kita isi di CV supaya supaya tertarik sama ini. Oke, siap. Terima kasih Fedi. Terima kasih banget karena pertanyaan itu keren banget. Kata siapa hukum nggak relate dengan K3? K3. Saya? Siapa yang bilang saya? Oke, karena kenapa? Di dalam K3 itu selain kita bekerja sebagai seorang seorang implementer K3-nya di lapangan safety ya, tetapi kita juga harus tahu pasal-pasal yang mengatur tentang K3 ya. Jadi ketika Kak Fedi tidak ada sangkut pautnya, tidak lulusan dari K3, sebenarnya hal yang pertama yang sudah menjual Kak Fedi adalah Kak Fedi sudah mengikuti seminar K3 ataupun kalau nanti pernah ikut sertifikasi K3 itu akan jauh lebih bagus ya. Nah, bagaimana caranya sudah Pak, sudah itu. Nah, itu nanti dibuat di sertifikasinya ya. Nah, bagaimana nanti kamu mempackagingkan si hukum ini adalah ketika kamu bisa meriletkan hukum K3 yang kamu pelajari itu ke dalam sistem pelamaran K3 tersebut gitu ya. Misal saya adalah lulusan hukum ya, lulusan hukum dari Universitas Jambi misalnya dengan IPK sekian-sekian. Saya sangat minat dalam dunia K3 terkait dari keilmuan terkait dari beberapa ilmu yang saya dapati di hukum berdasarkan pasal sekian-sekian bahwa safety itu sangat diwajibkan oleh setiap pekerja di mana dia bekerja gitu. Itu bisa. Ya. Jadi relate-kan mata kuliah apa yang ada di hukum kepada teori yang kamu pelajari di K3.
Nanti bagaimana pendukungnya dari sertifikasi-sertifikasi tadi yang sudah Fedi lakukan, itu keren juga kok, nggak jadi masalah. Tuh ya. Selama lowongan K3 itu tidak menstatementkan harus lulusan anak teknik lingkungan atau anak K3 atau apa segala macam rupa, dan itu dibuka untuk umum, hukum Fedi masih bisa masuk dengan cara teknik pemilihan diksi-diksi tadi. Ya? Iya, Pak. Kayak gitu. Satu lagi, Pak. Boleh. Halo, Pak. Iya. Ini, Pak. Kan di waktu ikut training itu kan, Pak, ada diajarin awareness tentang JSA ataupun CSMS, tentang basic firefighting dan lain-lain. Itu masuknya ke mana, Pak? Apa saya masukkan ke CV itu yang di terakhir kan tuh skill ya biasanya? Apakah masuk situ ataupun di deskripsi, Pak? Deskripsi itu adalah ringkasan dari item-item pengalaman, edukasi, ya, skill dan sertifikat. Akan tetapi memang yang dipilih adalah hal-hal penting yang dapat menjadikan itu peluru ketertarikan si ATS ataupun si CV. Makanya ketika menulis si rangkuman, keluarkanlah kata-kata kuncinya. Misal kayak tadi kan, saya minat ke dalam proses engineer. Jadi kan itu ada kata kunci proses engineer, QA, QC gitu ya. Atau tadi cum laude. Jadi sebenarnya basically di ringkasan itu lebih kepada hal-hal yang dapat meningkatkan value diri aja. Kalau seandainya firefighter itu tidak lebih meningkatkan value ketimbang sertifikasi K3, itu cukup ditaruh di dalam sertifikasi aja. Gitu ya, di hard skill bisa. Karena nanti setelah dibaca di atas, pasti hard skill akan dibaca juga. Anak hukum kok milih K3, emang dia udah ikut apa aja? Bacalah dia ke bawah tuh. Oh, ternyata Fedi ini udah ikut K3 nih sertifikasi, pemadam kebakaran juga. Bolehlah lulus, gitu katanya kayak gitu. Nah, karena nanti karena yang akan meriletkan itu nanti adalah bahasamu, kata kunci dari CV yang Ferdi buat, itulah yang akan dinilai oleh CV ATS. CV ATS nggak lihat kamu anak hukum kok. Tetapi kata kunci CV ATS-mu apakah relate dengan K3 yang kamu lamar. Gitu ya. Nanti relate hukum enggaknya nanti di interview gitu ya. Kok anak hukum mau ke K3 sih? Biasanya kayak gitu. Nah, tinggal dijawab-jawab kayak tadi. Gitu ya. Boleh nambah satu, Pak? Kita lanjut dulu ya, ini udah malam. Nanti kalau mau ada apa boleh langsung ke via Telegram aku pribadi ya. Ya, siap Pak, siap. Oke, siap. Bukan maksudnya memotong, tapi kita waktu juga gitu ya. Iya, gitu. Terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya, tadi ada ilmu beberapa ya. Jadi sekali lagi saya bilang, dalam penulisan CV ya, Kak Dian Natasha, Kak Handi, Kak Fandi dan segala macam rupa, kita harus pandai-pandai memilih diksi. Di dalam pengalaman kerja ya, di dalam pengalaman kerja ini harus ada hasil yang terukur yang dapat meningkatkan value kalian. Angka, persentase, kuantitas berapa kali gitu, itu juga harus ada di situ ya. Oke. Berikutnya langkah keempat ini lebih kepada pendidikan sih, pendidikan aja. Nah, kalau di sini saya menyarankan seperti pada umumnya semuanya udah benar. Nama institusinya apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, bawahnya jenis gelarnya apa, teknik kimia, jurusannya jenis gelarnya misalnya bachelor engineer, teknik kimia, IPK-nya berapa, kalau cum laude buat cum laude, dan di bawahnya kalau kalian ada penjurusan, biasanya kalau kita kuliah kan ada namanya mata kuliah penjurusan ya. Dituliskan kita lebih berfokus kepada kemana. Jadi spesifikasi penjurusan apa? Misal kayak saya ya, saya chemical bachelor engineer, teknik kimia, IPK-nya 362, cum laude, bawahnya spesifikasinya ekstraksi dan pengolahan minyak dan gas gitu. Karena kan dia biar lebih dan spesifikasi ini relate-kan aja dengan posisi. Kalau kebetulan relate dibuat, kalau nggak kebetulan nggak relate, nggak usah ditambahkan, cukup sampai IPK aja, gitu ya. Contohnya seperti apa? Nah nih, Universitas Sriwijaya 2011-2015, Sarjana Teknik Kimia, IPK 362 dari 4, fokus penjurusan pengolahan minyak dan gas. Itu yang pertama. Yang kedua, University Teknologi Malaysia 2014, asisten riset, ya.
mahasiswa internship lulus excellent, karena di Malaysia itu tidak ada angka untuk setiap lulusan A, B, C itu ya. Dia ada hanya excellent, not excellent. Gitu ya. Jadi lulus excellent, penjurusannya pembuatan software pendeteksi antioksidan dari tanaman obat-obatan. Gitu. Jadi dia akan lebih value, kalian akan lebih naik. Gitu ya. Jadi sesimpel itu aja untuk pendidikan. Oke? Saya ulangi sekali lagi, nama institusi, tahun kalian masuk, tahun lulus, sarjana teknik, bukan ya, apa ya, status kelulusannya apa, jurusannya apa, IPK-nya berapa, penjurusannya, gitu ya. Masih bisa dipahami sampai sini ya? Kayak gitu. Nah, yang kelima ini sertifikasi dan kemampuan. Nah, ada banyak banget sebenarnya format sertifikasi dan kemampuan ini tuh dibuat titik-titik. Kalian buatnya per strip gitu kan ya. Tetapi kalau saya pribadi dan beberapa orang yang saya tanya nih teman-teman semuanya ya, akan sangat lebih baik kalau dibuat per poin aja gitu ya. Misalnya hard skill apa, soft skill apa, bahasa apa. Jadi dia lebih singkat, mempersingkat lembar. Sebenarnya basically kalau ditanya apakah harus 1 lembar Bang Tian untuk CVATS, enggak. Tergantung dari pengalaman kalian sebenarnya basically ya. Maksimal sih di 2 lembar. Tetapi kalau bisa dalam 1 lembar kalian padat, berbobot, jelas, I think it's good, gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk sertifikasi dan kemampuan ada dua cara. Ketika kalian ingin menuliskan sertifikasinya terpisah nggak jadi masalah, ya. Sebenarnya nggak jadi masalah. Mau sertifikasi dulu baru kemampuan nggak jadi masalah, ya teman-teman. Tetapi kalau saya lebih cenderung disatukan aja. Ini hasilnya seperti ini. Oke. Sertifikasi dan kemampuan. Ini kata-kata kunci loh ya. Kata-kata kunci untuk proses engineer gitu ya. Sertifikasi yang pernah saya ikuti, Chemical Process Engineer, QHSE, Integrated Management System, gas turbin kompresor, ya, energy management, life cycle analysis, auditor energi, gitu-gitu ya. Jadi saya langsung kayak gitu. Jadi dan tidak perlu ketika kalian buat gitu ya, misal kayak good communication 8/100, 80%, nggak perlu. Cukup ini aja. Karena nanti verifikasinya yang akan dinilai kalian benar-benar 100 atau enggak, itu nanti akan ada di interview. Ini untuk melihat aja kemampuan kalian tuh apa aja sih gitu. Nah, semakin banyak kata kunci ya, kata kunci yang kalian tuliskan dari posisi yang kalian lamar, semakin besar persentase kalian, ya. Kayak gini hard skill, buat hard skillnya Aspen HYSYS, Visio, auditor energi gitu ya. AutoCAD, Microsoft Office, bisa kayak gitu. Soft skill-nya apa? Good communication, good negotiation, critical thinking, good analysis, public speaking, leadership, teamwork, problem solving, external relationship. Nah ini bahasanya Inggris, Spanyol, Thailand, Korea kayak gitu, ya. Nih, kayak gitu. Jadi cukup simpel ini aja. Kalian mantapkan dalam 1 lembar atau 2 lembar itu paling banyak. Tapi kalau saya sih lebih prefer yang padatnya 1 lembar kayak gitu ya. Jadi, nah sertifikasi ini kalau nggak mau digabungkan dengan kemampuan nggak apa-apa juga. Kalian pisahkan tapi tulisnya kayak gini aja, gitu ya. Atau mau di titik tombol-tombol 1 per 1 juga nggak jadi masalah. Nah, gitu. Ya, itu mungkin sampai di situ aja. Sampai terakhir kan di kemampuan ya. Hobi nggak usah ditulis. Kemarin masih ada nulis hobinya berenang lah, apalah gitu ya. Jadi nggak perlu ditulis hobi di dalam CV ATS friendly. Ya. Kita harus yang kayak gini aja. Jadi ini adalah nanti ini materinya akan saya share juga kepada kalian semua gitu ya. Kalian silahkan belajar dan perbaiki ya. Kalian udah paham ya? Yang mau memperbaiki CV-nya buat silakan nanti kirim ke saya juga nggak jadi masalah ya. Jadi itu aja teman-teman. Jadi langkah-langkah yang pertama ya, kita udah langkah 1 perkenalan cukup ini aja. Langkah kedua dalam ringkasan apa sih yang dibutuhkan. Ini ada contohnya nanti silakan baca ya. Di langkah ketiga nama perusahaannya apa, kotaknya mana dan isinya bagaimana, ini sudah saya contohkan. Ini cuma 1 ya yang saya contohkan gitu ya. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya pengen banget kalian berfokus di pengalaman kerja ataupun organisasi itu harus ada hasil terukur. Di ringkasan juga harus ada hasil terukur, ya. Kuantitatif,
intinya gitu ya. Pendidikan tadi juga saya bilang seperti ini gitu ya. Dilihat akan lebih banyak, dan ini langkah kelima, sertifikasi dan kemampuan. Gitu. Oke. Nah, kita masuk, ini udah jam 9 ya, udah jam 9, bayangin coba. Saya sampai dari Surabaya di rumah jam 6 sore. Saya mandi, sholat, makan, langsung buka kelas online. Luar biasa ya. Oke, saya mungkin pertanyaannya saya buka 20 menit ya. Yang mau bertanya silahkan. Mudah-mudahan langkah-langkah yang saya sampaikan ini adalah memang yang saya ambil. Jujur ya, brother sister semuanya, teman-teman dimanapun berada, yang saya bicara seperti ini adalah dari hasil riset dan diskusi yang sudah saya lakukan. Gitu ya. Dengan beberapa teman-teman yang udah ahli. Oh, yang kayak gini. Oh, ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Oh ya, satu lagi, saya ingin stop share. Teman-teman semua, ketika kalian sudah membuatkan CV, ya, ketika kalian ingin tahu berapa skor CV kalian, ya, teman-teman semua, sebentar. Oke, saya akan ajak kalian boleh untuk mencoba mendeteksi CV kalian itu ke dalam website 2 ini ya. Nah, nanti bentuk CV kalian lulus atau enggak itu seperti ini loh. Ya. Ini dia CV yang ini tuh 65% dia overhaul-nya. Impact-nya berapa? Brevity-nya berapa? Ini ntar yang keluar dari CV ATS Friendly. Nah, ketika kalian ini di bawah 60%, say goodbye untuk beberapa pekerjaan itu. Jadi, ada 2 website yang memang saya rekomendasikan kepada kalian. Ketika kalian sudah membuat CV nih, sebelum kalian upload nih ke websitenya, silakan di-upload dulu ke sini kira-kira berapa sih CV kalian gitu ya. Nanti kalau kurang, tinggal diperbaiki. Yang pertama aku ada namanya ATS Checker gratis ya, namanya kita suka yang gratis-gratis ya, nggak mau yang bayar-bayar gitu ya. Ini bisa langsung kalian upload aja dokumen kalian ke sini dalam bentuk doc, docc atau PDF. Upload, nanti keluarnya juga hampir sama kayak gini kok. Tetapi kalau saya sih lebih rekomendasi yang resume Word ini, dia tahu tuh ada warna-warnanya kalian berada di mana. Semakin besar persentase ini, teman-teman semuanya, semakin besar kesempatan kalian masuk ya. Jadi silakan gunakan 2 ini ya. Resume Scanner sama ATS Checker gratis. Nanti aku kasih linknya di grup juga ya. Hasil ATS itu seperti ini ya. Kak Dian ya, Kak Hani, Kak Nurul, Kak Yoga, Kak Dimas, dia bukan berupa kata-kata saya rekomendasi Kak Dimas Ardiansa lulus, enggak kayak gitu. Dia kayak gini doang. Ketika ini udah, nanti di ranking sama dia. Oh, ternyata yang 90% ada berapa? Oh, ini yang dikasihnya kepada HRD dan interviewnya. Gitu ya Kak Marsha ya. Kurang lebih kayak gitu Kak Marsha. Jadi, tugas kalian tidak perlu mensamitkan ke saya lagi. Silakan dibuat berdasarkan arahan saya tadi. Cek di sini. Ketika sudah di atas 75%, ya silakan kalian sampaikan, gitu ya. Sampai sini oke ya. Ada 2 website ini udah saya share kepada kalian, silakan dipakai. Ini memang juga saya iseng-iseng. Saya ya, yang notabene sekarang aja saya udah bekerja kayak gini, brother sister semua. Saya juga sering buat CV ATS Friendly untuk melamar, tapi saya melamarnya misalnya ke ini, misalnya ke Dubai ya pakai gitu-gitu, iseng-iseng aja gitu. Kalau lulus ya alhamdulillah gitu. Saya aja yang kayak gini masih semangat untuk terus meningkatkan diri, masa teman-teman sekalian nggak semangat? Harus semangat. Insya Allah di akhir tahun ini mudah-mudahan ya, berdoa aja semoga ada FHCI dan saya bisa ketemu kalian. Bang Tian, saya kemarin ikut kelas Bang Tian. Oh, kamu gitu ya. Jadi partner kerja saya itu kan luar biasa banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ya. Saya buka 20 menit aja nih. Teman-teman boleh nih ke Kak Unza Nurul Kinanza, boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya Pak, jadi saya di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu secara general, saya ingin bertanya sebenarnya yang dikatakan kita itu termasuk bagian dari fresh graduate itu estimasi jangka waktu setelah lulus kuliah itu berapa lama ya Pak? Karena kan ada yang sometimes fresh graduate tapi dia udah kerja nih, tapi pengalaman kerja di bawah 1 tahun, itu mesti termasuk
fresh graduate atau udah experience atau gimana Pak? Oke, siap. Saya jawab dulu yang satu ini ya. Siapa tahu udah jawab. Sebenarnya untuk fresh graduate itu minimal itu maksimal itu di 3 tahun ya. Tetapi basically ada di beberapa perusahaan itu untuk experience dia dimulai dari 5 sampai 10 tahun. Jadi kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu masih fresh graduate juga kok. Oke. Ya, tetapi fresh graduate apabila dia udah bekerja gitu ya, bekerjanya udah keren gitu ya. Misalnya 2 tahun dia udah bekerja di perusahaan internasional gitu kan ya. Memegang posisi yang bagus, dia nggak bisa dikatakan fresh graduate lagi. Udah experience gitu. Tetap dilihat kayak gitu. Berarti tergantung dengan posisi jabatan juga yang mendukung. Benar. Jabatan, job desk-nya gitu. Oke, baik Pak. Terus kayak sini tadi ya, saya contohkan misal si Dandi tadi, Dandi Permana. Dia belum lulus kuliah kan, baru mau lulus kuliah. Tetapi pekerjaannya kan udah keren tuh, meningkatkan UMKM. Misalnya dia 2 tahun aja itu udah banyak bukti-buktinya mencapai lebih besar dari 50%, dia udah nggak fresh graduate lagi. Bisa dikatakan dia experience di bidangnya gitu ya. Kayak gitu. Ya, baik Pak, terima kasih. Terus yang selanjutnya gitu ya Pak, sometimes kan di beberapa perusahaan itu mereka ada yang bertanya gitu, masih bekerja sampai sekarang atau enggak gitu. Nah, kadang kita kan tetap mau mencari sesuatu itu jenjang karir yang lebih baik terus gitu kan Pak. Kita masih bekerja di perusahaan yang sekarang, tetapi kita sudah dapat wawancara nih di perusahaan lain. Nah, lebih baiknya itu kita mencantumkan di situ kita masih bekerja sampai sekarang atau enggak gitu Pak? Kalau saya pribadi ya, Nuzul, saya panggilnya siapa nih? Unza ya? Unza Pak. Unza ya. Kalau saya Unza, kita tidak boleh membohongi kalau kita tidak bekerja. Gitu ya. Padahal saat itu Unza lagi bekerja, misalnya di perusahaan BNI nih. Iya. Unza mau ngelamar di Bank BI. Malahan ketika Unza bilang kalau Unza masih bekerja sampai saat ini present, nah si perusahaan itu akan sangat tertarik gitu loh. Karena kenapa? Kamu relate tuh. Kamu masih bekerja nih. Berarti kinerjanya dalam bekerja keren. Jangan dihilangkan. Saya terus bilang kalau sampai saat ini saya misalnya kayak melamar di perusahaan A, misalnya di Abu Dhabi gitu ya. Saya tetap bilang bahwa saya di Pertamina Group sebagai proses engineering 2016 until present gitu kok. Nah, karena nanti akan ada seandainya Unza lulus nih sampai akhir. Akan ditanya nih sama manajemen. Kapan kamu mau mulai bergabung di perusahaan kami? Ya kan, bener kan? Ya, benar. Dari situlah baru kamu bilang secepat selama Bapak membutuhkan saya segera, secepat itu juga saya akan bergabung. Dari situ baru kita memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan yang sebelumnya. Jangan pernah menghilangkan pekerjaan bagus sebelum kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Itu aja intinya ya. Saya selalu bilang kepada orang, Kak, saya resign aja apa ya? Saya bilang kamu boleh resign apabila sudah ada pekerjaan. Kalau belum ada itu lanjut aja gitu. Oke. Iya, kita ngambil yang amannya gitu, Unza. Baik. Yang jeleknya nanti takutnya Unza udah nolak ini, resign di sini, ini nggak dapet, pengangguran dong, gitu kan? Kan bahaya. Kan? Betul, Pak. Ya, gitu, baik Pak. Ya. Terus lastly yang terakhir Pak, tadi Bapak ada mencantumkan itu tentang sertifikasi dan kompetensi. Yang pertama pertanyaannya, apa perbedaan dari sertifikasi dan kompetensi itu sendiri? Nah, yang kedua, kalau saya termasuk seorang fresh graduate gitu, selama masa kuliah saya juga punya dapat sertifikat yang alhamdulillah lumayan banyak Pak, baik regional maupun nasional gitu kan. Nah, itu apakah termasuk bagian dari sertifikasi atau kompetensi itu sendiri atau tidak atau bagaimana? Oke, siap. Good question. I like it. Jadi kalau sertifikasi sama kompetensi itu ibarat kayak 11-12 kayak gitu loh, Unza. Kalau kompetensi itu tidak butuh sertifikasi. Tapi kalau sudah sertifikasi sudah pasti berkompetensi. Gitu loh. Jadi sertifikasi itu adalah suatu bisa dikatakan itu suatu hal yang sudah menstatementkan bahwa kamu berkompeten di situ. Kalau kompeten belum tentu kamu tersertifikasi. Jadi sertifikasi itu kayak penguatnya gitu loh. Misal saya punya kompeten di bagian analisis industri. Saya punya kompeten tuh. Untuk memperkuat itu saya harus mempersertifikasikannya dengan orang-orang ahli gitu ya, kayak BNSP gitu. Nah, BNSP mengeluarkan piagam, itulah yang namanya sertifikasi, lebih memperkuatnya gitu ya. Oke, berarti bisa dibilang itu bukti fisik hitam di atas putih gitu ya, Pak? Ya, good job. Ya, kayak gitu. Jadi dialarin aja kalau seandainya
Unza punya kompetensi, udah pernah ikut sertifikasi, ya lengkap gitu aja intinya. Berarti kalau misalnya ya Pak, selama berkuliah saya beberapa kali misalnya menjuarai lomba debat tingkat nasional, itu termasuk di bagian hard skill, soft skill, atau bagian dari kompetensi itu sendiri? Kompetensi masuk, soft skill masuk. Kamu bagus berkomunikasi ya. Iya, soft skill dan juga sertifikasi kalau itu memang sudah ada hitam di atas putih. Iya. Pasti ada sertifikat kan? Iya benar Udah. Pak. Tapi itu termasuk dalam soft skill ya. Iya, Tapi kalau seandainya pekerjaan yang kamu ambil memang pekerjaannya di komunikasi, itu bisa jadi hard skill. Jadi tergantung dari posisi, ya. Oke. Nah, Oke, baik. misal nih Unza ingin mengambil menjadi external relationship Pertamina Persero. Itu kan adalah orang-orang ilmu komunikasi ya. Hard skill-nya adalah soft skill-nya kamu bagus berkomunikasi. Hard skill-nya kamu debatnya bagus tuh. Kamu ada wadah untuk berdebat gitu ya. Sertifikasinya juga dapat, tiga-tiganya bisa dapat. Jadi tergantung dari posisi yang si Unza lamar. Oke, baik. Iya. Saya baru mau nanya loh, kamu punya komunikasinya bagus. Ternyata debat juga ya. Iya, benar Pak. Keren-keren. Dari universitas mana Unza? Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pak. Wah, UINSU. Oras, good job. Tapi aksentuasi Medanmu nggak kelihatan dan itu udah plus loh. Karena kebanyakan lawan debat saya, Pak. Jadi itu kebanyakan dari tanah Jawa sendiri gitu. Jadi saya jadi komunikasinya itu berbaur gitu. Jadi nggak mentok medok gitulah ya, Pak. Oke, good job. Karena kenapa? Ini bisa menjadi salah satu penilaian plus dari Unza. Kemarin ada yang saya bilang spasi ya, speed, pronunciation, dan aksentuasi. Nah, inilah salah satu contoh aksentuasi teman-teman sekalian. Ketika kita berbicara, saya nggak tahu loh Kak Unza ternyata dari Medan. Bener. Iya benar. Saya malah dibilang itu adalah kalau nggak ya dari Jakarta atau dari Jawa. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita terus latih ya, soft skill-nya, aksentuasi kita. Karena itu nanti akan menjadi suatu hal yang nilai plus pada saat interview. Oke? Unza, semoga bisa menjawab ya. Semangat ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, boleh. Berikutnya Rizkiawan Fandi. Ya, terima kasih Kak Tian atas kesempatannya. Jadi kenalin namaku Fandi Kak dari Teknik Metalurgi. Nah, saya ingin tanya dua sih Kak. Saya ingat kamu kemarin juga bertanya ya di kelas pertama ya. Iya. Yang pertama itu tentang yang CV tentang ATS itu sih Kak. Saya bingungnya itu ini sih Kak. Kapan kita itu ngirim CV ATS itu dalam bahasa Indonesia dan kapan dalam bahasa Inggris gitu Kak. Kan kalau sepenangkap saya itu kan ATS itu kan dia itu kan mencocokkan dengan keyword gitu kan Kak. Nah, sedangkan kalau yang yang dari sistemnya itu dia itu masukkan bahasa Inggris tapi CV kita itu bahasa Indonesia itu kan kayak kecocokannya itu kurang gitu kan Kak. Nah, itu saya yang bingung Kak yang pertama. Terus boleh saya jawab yang pertama-tama dulu ya. Karena soalnya itu saya suka lupa kayak gitu. Yang pertama, kapan kita menggunakan CV berbahasa Inggris, kapan kita menggunakan CV berbahasa Indonesia? Saya juga sempat membaca literatur Vina Mulyana, kalian tahu nggak sih? Tahu kan ya? Tahu nggak? Vina Mulyana, dan saya beberapa HR juga saya coba tanya. Kan saya tanya, saya beneran untuk mengambil kelas ini saya bertanya sama beberapa orang ahli gitu ya. Yang pertama, CV berbahasa Inggris itu akan lebih baik ketika kamu melamar untuk perusahaan multinasional. Banyak perusahaan-perusahaaan asing, Petronas gitu ya. Meskipun dia di Indonesia, ketika kamu mau mendaftar itu misal metalurgi gitu ya. Trakindo, kamu tahu ya, Trakindo dan segala macam rupa, dan Solar Turbin yang notabene itu bukan pure Indonesia, gunakanlah itu berbahasa Inggris. Ya. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri kayak BUMN, perbankan, BNI, BRI, PT KAI, PELNI, segala macam rupa, it's okay menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi kata-kata kuncinya, gitu ya. Bedakan kata kunci itu ya, kata kunci itu kan kata-kata yang memang sering didetek oleh suatu aplikasi tracking ya. Meskipun dia bahasa Indonesia gitu ya, misalkan kayak auditor energi. Auditor kan itu kata kuncinya berbahasa Inggris kan, audit, auditor gitu ya. Jadi sebenarnya basically untuk ketika kamu ingin berbahasa Indonesia itu untuk perusahaan-perusahaan yang notabene nasional, region kita gitu. Ya, memang di dalam negeri PT KAI boleh, BNI boleh gitu ya. Tapi kalau kamu sudah melamar seperti Pertamina juga nggak jadi masalah ketika kamu ingin membuat CPS Indonesia.
nggak jadi masalah, itu nggak ada salah gitu ya. Karena ada juga beberapa CV ATS orang ketika berbahasa Indonesia, dia juga masuk untuk lulus di Pertamina Group gitu ya. Tetapi dia kata kunci kayak HISIS, AutoCAD gitu ya. Kalau di metalurgi aplikasi apa? Masukkan. Jangan di-Indonesiakan hal-hal yang tidak bisa Indonesiakan loh ya. Bedakan antara ketika kata kunci yang kamu paksa Indonesia sama yang memang sudah nalurinya udah Inggris gitu ya. Itu nggak perlu kalian Indonesiakan gitu ya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sanggahan atau gimana? Kalau seumpama perusahaan nasional tapi dia itu di requirement-nya itu dia nulisnya dalam bahasa Inggris, nah itu gimana Kak? Lebih baik berbahasa Inggris. Oke. Ya gitu. Terus pertanyaan kedua tentang ini sih Nah, Kak. satu lagi ya, teman-teman, kata kunci sambil ini. Ketika kalian ingin melamar suatu pekerjaan, setiap pelamaran kan pasti ada kriterianya ya. Misalnya lulusan S1, ahli ini. Kata kuncinya tinggal kalian kopas kok apa yang ada di kriteria, masukkan ke CV. Itu akan sangat efektif menaikkan nilai kalian. Beneran deh. Karena kan CV ATS-nya sudah disetting dengan kriteria yang diminta dari perusahaan kan. Makanya saya sering bilang ketika webinar, kopas ae gitu. Kopas ae, cuman jangan kopas banget. Apa menjadi kriteria di kriterianya itu, kopas aja. Kalian kembangkan aja bahasanya, tapi intinya kata itu. Gitu ya. Paham ya? Nah gitu. Oke, lanjut. Yang kedua tentang ini sih Kak, tentang sertifikasi. Nah, kalau sertifikasi kan kalau dari Kak yang tadi bilang kalau semama kalau kita punya skill semama Excel dan sebagainya itu kan nggak usah dikasih angkanya berapa gitu. Nah, yang saya bingung itu ini sih Kak, kalau semama kita ikut uji kompetensi gitu. Kayak contohnya kita BNSP gitu, kan ada uji kompetensinya kan. Nah, di situ kan kita dapat nilainya juga kan Kak. Nah, nilainya itu bagusnya itu dicantumin atau enggak? Kayak contoh kita ikut seumpama kalau dari pengalamannya yang tadi ada yang ikut AK3 umum dari Kemenaker. Nah, itu kan pasti ada uji kompetensinya dan ada nilainya juga. Nah, itu bagusnya dicantumin atau tidak Kak? Itu sih Kak. Kalau hasil terukurnya ada, nyata-nyatanya ada ya. Misalnya dari sertifikatnya BNSP, misalnya nilai kamu 95/100 nggak apa-apa. Itu dimasukkan aja. Atau kamu lulus dengan predikat memuaskan atau sangat memuaskan gitu, itu juga nggak apa-apa. Yang saya nggak boleh itu terkadang kan orang misalnya good komunikasi 8/100, ini 97/100, itu nggak perlu gitu loh. Tetapi kalau sertifikasi nggak jadi masalah. Ada angka real di bagian BNSP-mu, itu berarti sudah ada hasil terukur, masukkan. Gitu ya. Kayak gitu, Fandi. Oke, izin memvalidasi Kak. Berarti intinya ketika kita menulis di CV, berarti semuanya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu mungkin kalau ada kayak bukti-bukti kayak sertifikasi dan sebagainya itu kalau lebih lebih untuk menunjang itu lebih baik dimasukkan aja Kak berarti. Iya, karena gini, sebenarnya kan untuk mensubmitkan si CV ATS ini kan pasti kan punya akun kan. Kayak kemarin misal kalian ikut internship Pertamina gitu kan ya. Kalian kan mengisi data terlebih dahulu dan ada beberapa submit dokumen kan. Dokumen itu Van disubmitkan, CV-nya kan pasti disubmitkan juga kan. Jadi di CV itu hanya merujuk gitu loh. Saya pernah sertifikasi tapi sertifikasinya ada, kamu submit juga sebagai attachment-nya gitu ya. Kayak gitu. Oke? Oke, udah sangat menjawab Kak. Terima kasih Kak. Siap. Makanya saya bilang nggak perlu tulis link lagi sampai gimana itu nggak perlu lagi kayak gitu ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi deh sebelum saya tutup. Ini udah mau 9:30 nih, luar biasa semangat kalian nih. Sampai malam masih stabil lah saya bilang pesertanya. Si Kak Maria mau nanya lagi atau gimana? Enggak lagi Bang. Boleh. Apa itu? Kalau misalnya kan jurusan kita kayak misalnya kayak komputer tapi ada terperincinya gimana Bang? Maksudnya gimana tuh? Komputer? Jurusan saya komputer ke bagian akuntansinya Bang. Jadi kalau nanti misalnya di CV lebih bagusnya gimana? Satu sisi saya bisa menguasai komputer, satu sisi lagi saya menguasai akuntansi Bang. Ini mau ditulis kemananya nih? Ke bagian mana? Edukasinya atau kemananya nih? Bagian kayak mana ya? Yang lebih ini aja Bang gitu. Gimana? Lebih bagusnya di bagian keuangan atau enggak gitu Bang? Tergantung dari posisi yang sedang si Maria lamar. Kalau Maria lamar untuk ke bagian accounting,
masukkan accounting-nya. Dan kalau lebih baik lagi, hubungkan komputer dan accounting-nya. Oh, Gitu. begitu. Iya, benar. Kayak gitu. Ya. Iya, Intinya Bang. satu lagi, pemilihan diksi kata. Pemilihan diksi kata. Tadi kayak si Kak, siapa tadi ya? Kak Fedi, dia orang hukum, suka K3. Bagaimana kalian mempackagingkan hukum itu nyambung gitu ke K3? Entah dari mata kuliah kalian yang ada hukum. Saya hukum keselamatan kerja. Pasti ada ya Kak Fedi ya? Gitu kan? Atau apa itu bisa dimasukkan. Jadi kalau saran saya, Kak Maria, kalau selama itu accounting sama komputer tuh kayak 11-12, menghitung accounting juga perlu komputer, kan perlu Excel kan ya, segala macam rupa kan. Nah itu Iya, Bang. digabung aja jadi satu, itu akan lebih bagus. Jadi kamu dapat kemampuan komputernya dapat, namanya analisa komputerisasi akuntansi finance, accounting-nya dapat gitu ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? So far ini sejauh ini udah pada paham ya, mudah-mudahan bisa paham. Sekali lagi saya bilang bahwa teman-teman mudah-mudahan FHCI akan buka lagi di akhir tahun ini ya. Jadi kalian sudah bisa memperbaiki semuanya. Dan ingat teman-teman semuanya, setelah ini, kan ini udah CIVI-ATS sudah kita bahas tuntas ya. Di minggu depan yang akan kita bahas adalah saya akan ajak si HRD teman saya yang biasa menginterview 60-120 orang ya. Kita akan kumpas tuntas cara lolos interview ya. Excited nggak sih dengan yang kayak gini tuh gitu? Saya tuh alhamdulillah punya teman-teman tuh ya juga mensupport kegiatan mulia saya gini ya. Kan biasanya saya bilang kalau untuk yang kayak gini tuh kalian harus bayar mahal kan, gitu kan ya. Untuk eventnya bayar mahal. Teman saya nggak apa-apa kalau kamu udah kayak gini, saya let it flow aja gitu. Dan dia udah bersedia minggu depan, silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah pernah ikut interview, kira-kira kalian tuh di mana sih gagalnya gitu ya. Tanya aja kayak gitu ya. Nah yang kedua, si Maria mau nanya lagi? Atau gimana? Nah, nanya lagi. Nanya apa? Boleh ya, sekali lagi ya. Kalau ada apa-apa nanti di Telegram aja, tapi saya selesaiin dulu. Nah, untuk yang kedua nih kita akan bahas juga nanti psikotes ya. Karena banyak juga orang yang gagal di psikotes. Nah, dan ini saya ambil dengan teman saya, dia orang psikolog juga yang memang sering menginterview untuk kegiatan beauty pageant kayak gitu ya. Kira-kira yang dilihat dari psikolog untuk pelamar itu apa sih? Nah, dan terakhir, baru nanti saya akan ajak teman saya langsung dari Pertamina Group, dan sekarang dia di Pertamina Lubrikan Jawa Timur, dan dia perempuan, dan dia keren banget. Dan saya pernah satu kerjaan pas itu di Riau sama beliau, dia akan bahas terkait dari TKD dan TKB, lebih ke teknisnya. Tes kompetensi dasar dan tes kemampuan bidang. Karena kenapa? Saya sudah pernah bilang TKB ini bisa jadi momok buat kalian. Karena kenapa? TOEFL di sana, ya. Background pendidikan kalian di sana, interview di sana juga gitu ya untuk manajemen. Jadi kita akan bahas, Kak, apa sih yang ada di sana? Apa yang harus dilakukan? Gitu-gitu ya. Jadi 3 item inilah yang akan kita, tapi yang untuk psikolognya saya masih menunggu waktu yang pas ya. Karena dia katanya nggak bisa malam. Kira-kira kalau siang di hari Sabtu bisa nggak ya kalian, atau jam 10 kayak gitu. Soalnya kan kita nggak bisa juga gitu kan. Namanya dia juga meluangkan waktunya free juga kayak gitu. Kalau pagi jam 10 pagi di Sabtu gitu bisa nggak sih? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa. Nanti kita coba di grup aja untuk itunya. Jadi masih ada 3 ini lagi ya yang akan kita bahas, teman-teman sekalian. Tetap semangat, jangan kendor semangatnya. Ini kan juga sekalian kita menunggu FHCI di akhir tahun. Mudah-mudahan amin. Saya doakan, dan saya kan juga cari info-info juga buat kalian yang ada di grup gitu ya. Dan saya akan update terus semuanya untuk kalian. Dan saya tuh pengen banget, misal nanti kayak Unza tiba-tiba, Unza jurusan apa? Izin menjawab, Pak. Saya jurusan ekonomi, tepatnya Nah, ekonomi ekonomi, Islam. tiba-tiba Unza ada di bagian ekonomi keuangannya Pertamina Group lah. Bang Tian, ini saya Unza. Oh, ya itu merupakan kado yang sangat baik dan bayaran termahal bagi saya dibanding uang. Ya. Karena saya jujur banget sampai hari ini
beberapa orang yang saya mentorin, ya, teman-teman, ini bukannya saya sombong atau apa, sekarang posisinya lebih tinggi daripada saya di Pertamina. Ya, pengen coba. Dulu dia saya mentorin, ya, dia internship di tempat saya, dan sekarang dia udah menjadi, bisa dikatakan bos saya malah, gitu. Dan saya tidak pernah iri sama sekali, malah saya bangga. Berarti saya berhasil menyampaikan, dan saya seneng melihat orang itu berhasil, kayak gitu ya. Ada 90, lumayan sih malam ini ada sekitar 120-an tadi kalau nggak salah. 90 yang bertahan, gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya dari si Maria. Setelah itu kita tutup, kita istirahat dulu. Karena saya jujur banget, saya dari pagi jam 8, saya dari Bandara Surabaya. Sampai di rumah tuh jam 6 sore. Saya belum sempat makan dan semuanya, langsung mandi aja, langsung sholat, langsung ketemu kalian. Oke, silakan Maria. Udah nggak ada lagi, Bang. Udah nggak ada. Kenapa tunjuk tangan? Oke, Dandi, boleh deh yang terakhir ya, Dandi ya. Setelah kita tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk sebelumnya sih, Pak. Oke, sebelumnya sekali lagi saya bilang bahwa untuk mengakrabkan kita like a brother dan sister, don't call me Pak. Panggil aja Bang Tian, gitu ya. Biar lebih enak. Kalau Pak, saya kelihatan tua banget. Nggak enak banget. Iya. Baik, Bang. Sebelumnya untuk nanti kan di tanggal 20 itu kan ada tentang psikologi. Nanti kan jadwalnya itu pagi. Nah, kalau misalkan semuanya jadwalnya di pagi atau siang itu gimana ya, Mas? Nggak apa-apa juga. Saya tergantung kalian aja. Paling nanti didiskusiin di ini apa, di Telegram. Iya, saya tuh pengennya tuh 91 orang ini bisa aktif di Telegram ya. Nanti saya lempar. Saya tanya Mas Zidan bisa pagi nggak gitu. Atau nanti Mbak Lia pengen malam atau pagi. Karena jujur aja, di hari kerja saya tuh nggak bisa gitu loh. Dan hari Kamis ini kebetulan saya lagi kosong aja. Lagi pulang dinas. Besok udah bertempur lagi nih di kilang ya. Susah kayak gitu ya. Nanti kita diskusi aja di dalam grup ya, enaknya kapan gitu. Tapi yang udah pasti kalian harus, jangan sampai kalian ajak aja teman kalian, nggak apa-apa ke grup ya, Unza dan semuanya, Mas Maulana, Kak Nurul Ulfa, ajak temennya karena besok kita akan berdiskusi dengan HRD-nya langsung. Jadi kalian bisa silakan tanya. Dan saya bilang ke teman saya bahwa jangan cuma teori, saya pengen ada praktek kayak saya tadi ya. Saya tanya kamu apa itu. Saya pengennya kayak gitu. Jadi kalian bisa paham kayak gitu ya. Selak apa? Terkadang teman saya tuh sering bilang kita tuh harus ngasih tahu hal-hal sepele yang harus diketahui teman-teman ini loh, Mas, gitu kata gitu. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa hal tuh yang bikin kami tuh ilfil melihat orang yang sedang interview gitu. Nah, besok kita cerita itu ya. Yang sampai nggak datang makanya harus masa 1000 tapi yang datangnya cuma 100-an kan. Tapi nggak apa-apa. 100 kalau semuanya BUMN ya amin-amin aja gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Kelas kedua udah kita selesaikan hari ini ya. Kita jangan lupa foto terlebih dahulu sebelum kita tutup. Jangan keluar dulu ya, kita foto dulu. Karena nanti ini juga menjadi salah satu apresiasi bagi saya. Dan kalian tahu nggak sih, kemarin kan saya tuh di Surabaya, itu kan pertemuan seluruh perwira Pertagas se-Indonesia. Saya lagi diem, lagi kerja, tiba-tiba ada beberapa orang bilang, lah ini kan Mas yang di TikTok itu yang lagi viral. Wah, saya kayak nggak enak banget, saya kayak nutup muka gitu, saya malu gitu. Jadi ternyata kalau kita kebaikan tuh ternyata tuh udah sampai kemana-mana. Ada yang dari teman saya dari Kalimantan, oh ini ternyata Masnya gitu. Jadi kita banyak sharing. Dan saya bilang juga, mudah-mudahan setelah program saya yang pertama ini, tidak hanya di sini teman-teman, tapi ada program-program lainnya juga. Entah nanti saya akan buka bagaimana how to increase your communication skill dan segala macam rupa kayak gitu ya. Nanti kita coba. Karena beberapa instansi sudah mengundang saya gitu ya secara profesional tuh, saya memang untuk lebih ke self development juga. Bagaimana meningkatkan confidence kita di depan umum kayak gitu ya. Terkadang kalau lihat saya kan kayak, kok abang ini kok nggak ada malu-malunya gitu ya. Nah, itu manajemen malu tuh juga ada nantinya kayak gitu ya. Gitu. Siap. Terima kasih teman-teman. Kita foto terlebih dahulu. Ini ada 4 slide. Saya foto dari slide pertama ya. Boleh di-open nih kameranya ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Sebentar. Tuh. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1.
Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas semangat kalian yang sangat membara sampai terakhir belajar di sini. Saya ucapkan terima kasih banget. Kita terus belajar bersama ya. Jadi ibarat di sini tidak ada senior, tidak ada junior, tidak ada yang lebih ahli, tapi saya di sini hadir sebagai saudara kalian. Silakan bertanya. Saya boleh bilang ke kalian semua, chat pribadi mana yang nggak saya bales ketika kalian men-chat Telegram pribadi gitu ya. Selama saya sempat, saya pasti akan balas. Dan saya sekali lagi bilang, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Saya dulu datang anak kampung dari pesisir Bengkulu, tapi ternyata saat ini bisa sampai ke Jepang, kemana-mana, dan dibiayai oleh perusahaan. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak? Ketika saya bisa merasakan hotel bintang 5 dalam dinas kerja, pesawat Garuda, Polar Kilir gratis, kalian juga akan pasti bisa. Karena dulu saya berada di posisi kalian. Ya, diperkuat semangatnya, terus perbaiki